Pembahasan SBMPTN Sosiologi tahun 2018. Nomor 1. Hasil kajian fenomena tawuran antar pelajar atau antar warga kampung menunjukkan manfaat sosiologi sebagai peningkatan kesadaran sosial, pemecahan masalah sosial, perencanaan sosial, pengelolaan lingkungan sosial, atau inovasi sosial. Nah, kita tandain di sini tawuran ya yang dibahas. Hasil kajian fenomena tawuran. Nah, kita tahu bahwa tawuran antar pelajar atau antar warga adalah masalah sosial dari dimensi budaya. Pengkajian fenomena tawuran tersebut menunjukkan manfaat sosiologis sebagai pemecah masalah sosial. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2. Bagi Karl Marx, keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial. Struktur masyarakat yang terbentuk dilandaskan pada jenjang ekonomi, kepemilikan alat produksi, prestis, kekuasaan, atau keturunan. Nah, di sini ngomongin Karl Marx dan kelas sosial. Nah, jadi kalau kelas sosial menurut Karl Marx itu bukan kelas rendah, menengah, dan tinggi ya. Dia menyebutnya sebagai kelas proletar dan borjuis. Nah, kelas borjuis dan proletar berbeda jenjangnya oleh sebab kepemilikan alat produksi. Borjuis adalah orang-orang yang memiliki alat produksi dan berbagai modal lainnya untuk mendirikan sebuah industri. Sebaliknya, proletar adalah orang-orang yang tidak memiliki sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh borjuis, sehingga mereka menjadi buruh. Maka ini jawabannya adalah dilandaskan pada kepemilikan alat produksi, bukan prestis ataupun gengsi, bukan kekuasaan, bukan juga keturunan. Nomor 3, dalam masyarakat terasing, masih ada tradisi hidup tanpa listrik dan tidak menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dalam masyarakat berperan sebagai penjaga kontrol sosial, pelestari ketidaksamaan sosial, pengatur stabilitas sosial, pengubah sistem sosial, atau penghambat perubahan sosial. Kita lihat di sini, tradisi hidup tanpa listrik. Yang mana kita sebagai orang modern sepertinya hampir mustahil ya kalau hidup tanpa listrik gitu. Karena setiap aktivitas kita sehari-hari itu berhubungan sama listrik. Kebudayaan dan segala kebiasaan yang telah tertanam kuat bisa menjadi penghambat perubahan sosial. Contohnya seperti kebiasaan berbagai suku terasing yang hidup tanpa listrik dan tidak menggunakan segala macam teknologi masa kini. Budaya mereka menjadi penghalang kemajuan dan perubahan sosial. Maka jawabannya yang E. Nomor 4, peran sosial yang dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa perhitungan yang matang tercermin di dalam tindakan tradisional, tindakan instrumental, tindakan berorientasi nilai, tindakan afektif, atau tindakan subjektif. Nah, di sini dikuasai oleh perasaan atau emosi. Di sini kita bicara berbagai tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber. Ya, Weber mengatakan ada 4 tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional atau instrumental. Artinya adalah tindakan dengan pertimbangan yang logis atau rasional. Yang kedua, tindakan afektif, yaitu adalah tindakan dengan dorongan perasaan, dilakukan tanpa pertimbangan yang logis. Nomor 3, tindakan berorientasi nilai. Maksudnya adalah tindakan menyesuaikan perilaku dengan nilai dan norma yang berlaku. Dan yang terakhir, tindakan tradisional, yaitu tindakan mengikuti kebiasaan yang telah turun-temurun. Nah, ini jadi jawabannya tindakan afektif. Nah, tidak ada tindakan subjektif ya. Jadi cuma ada 4 tindakan sosial menurut Weber. Nomor 5, sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi, achieve, ascribe, tertutup, terbuka, atau campuran. Nah, perlu diingat bahwa stratifikasi itu ada tertutup, terbuka, dan campuran ya. Jadi achieve dan ascribe itu tidak termasuk stratifikasi. Nah, di sini
Yang ditanyakan adalah stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status. Kita bahas satu persatu jenis-jenis stratifikasi. Yang pertama, stratifikasi terbuka, yaitu perjenjangan atau perbedaan secara vertikal yang memungkinkan orang-orang di dalamnya untuk mengalami mobilitas sosial atau mengubah statusnya. Contohnya dalam hal ekonomi, setiap orang bisa mengalami perpindahan status naik ataupun turun berdasarkan usaha dan keadaan masing-masing. Dan berikutnya ada stratifikasi yang tertutup. Artinya adalah perjenjangan atau perbedaan secara vertikal yang tidak memungkinkan orang-orang di dalamnya untuk mengalami mobilitas sosial. Contohnya sistem kasta pada masyarakat Hindu. Dan yang ketiga, stratifikasi campuran, yaitu gabungan antara stratifikasi terbuka dan tertutup. Maksudnya adalah seseorang mungkin secara dimensi budaya berada pada sistem kasta yang tertutup, tetapi dalam dimensi ekonomi terbuka, karena pada zaman modern ini sangat memungkinkan untuk mengalami mobilitas vertikal naik bagi siapapun. Jadi jawabannya adalah stratifikasi terbuka. Achieve salah karena dia adalah cara memperoleh status melalui usaha. Contohnya adalah gelar pendidikan, pangkat, jabatan. Berikutnya, ascribe status itu adalah status yang diperoleh secara otomatis sejak lahir. Contohnya adalah gelar kebangsawanan atau juga jenjang pada kasta. Nomor 6, seorang buruh tani beralih menjadi pengusaha pupuk yang sukses, dan saat ini ia menjadi seseorang yang dihargai di desanya. Contoh ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial terkait erat dengan tatanan sosial, diferensiasi sosial, kelompok sosial, integrasi sosial, atau stratifikasi sosial. Kita lihat di sini buruh tani beralih menjadi pengusaha pupuk. Mobilitas sosial terkait erat dengan stratifikasi sosial. Seseorang dapat mengalami perubahan status sosial menjadi naik atau turun karena memang ada perjenjangan dalam masyarakat. Stratifikasi sosial muncul karena adanya sesuatu yang dianggap berharga di masyarakat. Misalnya status ekonomi, ketika seseorang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih, maka ia akan menempati kedudukan yang lebih tinggi atau lebih dihargai. Jadi ini jawabannya E, stratifikasi sosial. Nomor 7, dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat interaksi sosial, koalisi, amalgamasi, asimilasi, integrasi sosial. Nah, kita tandain di sini bagian membaurnya. Membaurnya pendatang dengan penduduk asli diharapkan dapat membentuk akulturasi atau perpaduan budaya atau asimilasi, percampuran budaya, sehingga bisa tercipta integrasi sosial karena interaksi yang asosiatif ini. Maka jawabannya E. Nomor 8. Dalam 2 tahun terakhir, tawuran antar pelajar SMA dan STM yang lokasi sekolahnya berdekatan menelan korban jiwa. Siswa dari masing-masing sekolah merasa paling unggul dan tidak ingin disaingi. Dalam konsep sosiologi, tawuran tersebut merupakan konflik yang disebabkan oleh perbedaan sekolah, kedudukan, struktur sosial, status sosial, nilai antar kelompok. Nah, perbedaan sekolah gak mungkin, karena masa cuma gara-gara beda sekolah terus mereka jadi berantem, tawuran. Perbedaan kedudukan pun salah, karena SMA dan STM itu mereka setara, begitu ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Struktur sosial, status sosial pun tidak ada perbedaan, ya, karena mereka setara. Kita lihat di sini ada kata-kata merasa paling unggul. Nah, tawuran yang dilakukan pelajar disebabkan oleh perbedaan nilai antar kelompok. Primordialisme yang berlebihan atas kelompok dan sekolah, merasa diri hebat, dan pencarian jati diri adalah akar dari masalah sosial ini. Maka jawabannya yang E. Nomor 9.
Berikut ini adalah dampak pada kondisi sosial dari perseteruan masyarakat dalam kasus reklamasi pantai. Memperluas lahan permukiman, meningkatkan kegiatan pariwisata di pantai, membuka peluang usaha baru, menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat, atau menguntungkan bisnis properti. Nah, di sini kita tandain perseteruan ya. Berarti konflik atau pertikaian atau upaya saling menjatuhkan. Kasus reklamasi pantai menyebabkan perseteruan karena menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Dalam setiap perubahan sosial sangat umum terjadi pro dan kontra. Hal ini disebabkan ada pihak yang dapat menerima karena mungkin memahami manfaat dari perubahan tersebut, dan ada pihak yang tidak dapat menerima karena tidak menemukan manfaat dari perubahan tersebut. Maka jawabannya jelas yang D. Nomor 10. Amin dipilih sebagai informan penelitian karena ia adalah satu-satunya orang yang mengerti permasalahan yang sedang diteliti. Nah, orang yang mengerti permasalahan. Ini perlu kita tandain ya. Dan ini kita anggap benar. Yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah teknik pengambilan sampel yang disebut purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang langsung mengambil orang-orang yang memang berkaitan langsung dengan objek penelitian atau dianggap ahli dalam hal tersebut. Kemudian, penentuan informan yang memahami permasalahan penelitian akan menghasilkan data yang menyeluruh dan mendalam dalam penelitian kualitatif. Ini pun benar. Informan atau responden yang memahami permasalahan penelitian bisa memberikan data yang menyeluruh dan mendalam dalam penelitian. Dan ini jawabannya A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Nomor 11, proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Ini jelas kalimat yang salah. Karena anak balita menghabiskan sebagian besar waktunya masih bersama orang tua, bukan dengan kelompok bermain. Sehingga proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh orang tuanya. Kemudian, kalimat yang bawah. Setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bertentangan. Ini pun salah. Secara umum, setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran tentang apa yang dianggap baik dan aturan-aturan yang selaras, tidak bertentangan. Apa yang dikatakan baik menurut orang tua atau keluarga umumnya juga merupakan hal yang baik menurut guru di sekolah dan agen sosialisasi lainnya. Jadi ini jawabannya E, karena kedua kalimat salah. Nomor 12, anggota kelompok adalah orang yang sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok dan didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota dari kelompok tersebut. Ini adalah pernyataan yang benar. Salah satu ciri kelompok sosial adalah memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Kemudian ciri lainnya, memiliki hubungan timbal balik, memiliki persamaan nasib atau pemikiran, memiliki pola perilaku, memiliki sistem, memiliki struktur, serta memiliki aturan atau norma. Dan kalimat yang bawah salah. Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki kriteria adanya kepemilikan aset bersama. Ini salah. Di dalam kelompok sosial tidak harus ada kepemilikan aset atau harta bersama. Jadi jawabannya C, karena pernyataan benar dan alasannya salah. Nomor 13, hukum adat yang dijalankan pada masyarakat suku-suku di pedalaman Papua dikategorikan sebagai norma tidak tertulis, norma informal, custom, atau norma hukum. Nah, norma tidak tertulis benar, karena tidak ada surat, buku, ataupun bentuk tulisan lainnya dalam hukum adat. Norma informal pun betul,
Karena dibuat bukan oleh lembaga yang resmi atau formal. Custom betul, karena dalam bahasa Inggris norma adat itu memang disebutnya custom. Norma hukum salah, karena norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara. Jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Nomor 14, pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung merupakan upaya untuk mendekatkan kepala daerah dengan rakyatnya sebagai salah satu bentuk dari peran lembaga politik. Adapun peran lain dari lembaga politik meliputi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Nah, kita lihat ya. Peran lain dari lembaga politik. Lembaga politik merupakan badan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan dan wewenang terkait kepentingan masyarakat. Tujuan akhirnya agar menciptakan keteraturan dan tertib dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Selain itu, lembaga politik juga dapat didefinisikan sebagai bentuk peraturan sosial yang mengatur sekelompok orang. Adapun kelompok orang ini adalah penguasa atau pemerintah dengan rakyat atau orang-orang yang dikuasai. Peran lembaga politik antara lain memaksa masyarakat mematuhi norma yang berlaku, mengarahkan masyarakat tentang nilai-nilai sosial, menangani permasalahan, melindungi masyarakat, menyalurkan aspirasi politik, membuat kebijakan umum, dan mengatur proses politik. Maka, yang nomor 1 benar, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Nomor 2, mengemban tugas amanah yang diberikan oleh rakyat, itu pun benar. Nomor 3, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan, itu juga benar. Nomor 4, membuat aturan agar pilkada berikutnya berjalan lebih baik, itu juga benar. Jadi jawabannya E, karena semuanya benar. Terakhir, nomor 15. Tindakan-tindakan seperti menarik diri dari pergaulan, kecanduan media sosial, tidak patuh pada aturan yang berlaku, dan suka menyalahkan orang lain merupakan krisis sosial, kesenjangan sosial, deviasi sosial, atau antisosial. Krisis sosial salah, karena krisis sosial berarti bukan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Ini adalah masalah banyak orang. Kesenjangan sosial pun bukan, karena bicara kesenjangan sosial, bicara jarak atau gap antara si kaya dengan si miskin. Deviasi sosial pun salah, deviasi artinya penyimpangan. Nah, sebetulnya mungkin ini bisa jadi benar, tapi karena nomor 1 salah, maka tidak mungkin nomor 3 bisa kita pilih. Yang keempat benar, antisosial. Antisosial merupakan istilah untuk menggambarkan sebuah gangguan kepribadian di mana terjadi penyimpangan perilaku dari norma-norma yang terus dilakukan dari waktu ke waktu dan mengarah pada perbuatan yang berpotensi membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam istilah yang lebih populer, antisosial dikenal dengan nama lain psikopat atau sosiopat. Orang dengan kepribadian antisosial memiliki beberapa ciri khas dalam perilaku dan kepribadiannya, seperti sering mengabaikan dan melanggar hak orang lain, tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, dan manipulatif. Jadi jawabannya D, karena yang benar hanya nomor 4.